Amanat konstitusi itu adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ekonomi yang berbasis sumber daya lokal itu berpotensi untuk ditumbuhkan. Ketika Indonesia memilih pertumbuhan berbasis sumber daya lokal, menurut saya itu adalah pilihan strategi yang jitu. Bagaimana Indonesia ini tenaga kerja hanya 15% yang bekerja di large companies. Sebetulnya what happened, Prof? Kenapa bisa kita secara, apakah karena jumlah penduduknya juga, atau ada faktor-faktor apa yang menjadi concern di kementerian sekarang ini, Prof, terkait hal itu? Jadi begini, saya melihat not necessary bahwa dia harus bekerja di perusahaan besar. Oke. Amanat konstitusi itu adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi pekerjaan yang layak itu istilahnya decent work. Decent work ya. Jadi tidak harus bekerja di perusahaan yang besar. Kalau perusahaan kecil, startup, kemudian dia decent, layak, di situ dia mendapatkan upah yang bagus, jaminan sosial yang bagus, perlindungan kerja dan norma kerja, menurut saya itu sudah bagus begitu. Nah, ketika kemudian amanat dari konstitusi seperti ini yang dilakukan pemerintah, ya tentu tidak diam gitu ya. Satu sisi memang industri coba ditumbuhkan, menumbuhkan industri ya, sampai kemudian tadi ya industri perusahaan besar itu kan butuh modal. Ya, kuncinya itu adalah bagaimana pemerintah bisa mendapatkan investor dari luar dan dalam negeri. Dalam negeri sedang berproses, Kang Syauqi. Makanya saya melihat Danantara ini menjadi sebuah strategi. Ketika terjadi konsolidasi aset, maka kemudian pemerintah ya bisa lebih powerful dalam melakukan investasi. Tapi tetap kita harus bisa meyakinkan investor luar negeri bahwa investasi di Indonesia ini aman, semua ya tidak ada biaya suluman, cepat dan seterusnya, sehingga itu caranya agar industri itu tumbuh. Itu satu sisi ya. Nah, sisi yang kedua sebenarnya decent work itu keunggulan di Indonesia adalah kita memiliki sumber daya ya. Makanya yang dilakukan sekarang adalah misalnya terkait tentang pangan ya, swasembada pangan, hilirisasi ya, kemudian bahkan kalau menurut saya Pak Presiden keluar dengan 1000 kampung nelayan dan seterusnya. Ini kita bisa ya menuju ke sana sebenarnya. Jadi bedanya tadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan itu kan cenderung lebih banyak manufaktur mungkin gitu ya, atau di luar negeri ya. Kalau kita ya ekonomi yang berbasis sumber daya lokal itu berpotensi untuk ditumbuhkan gitu ya. Nah, makanya nanti kita kawal terkait dengan upahnya seperti apa, jaminan sosialnya seperti apa, dan seterusnya. Saat ini, ketika memang kalau kita lihat secara jujur juga banyak perusahaan itu juga sekarang sedang surviving ya, ya kondisi ekonomi global, geopolitik global, ada Trump dengan perang tarifnya. Ketika Indonesia memilih pertumbuhan berbasis sumber daya lokal, menurut saya itu adalah ya pilihan strategi yang jitu, karena kita ya tidak akan tergantung dari kondisi global supply chain tadi ya. Yes, exactly. Nah, tinggal merancangnya. Gimana petani ya dia bisa kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak dengan pertanian, nelayan. Ini PR. Kuncinya nanti memang hilirisasi. Kuncinya nanti koperasi. Jadi sebenarnya kalau Kang Syauqi lihat, fondasi-fondasi itu sedang dibuat oleh Pak Presiden sekarang gitu ya. Kita punya konsep tadi bahwa koperasi itu akan menjadi solusi yang jauh lebih mensejahterakan bagi rakyat dibandingkan dengan perusahaan konvensional, karena koperasi tujuannya adalah pemerataan ya pemerataan keuntungan, kemanfaatan bersama dan seterusnya. Jadi masukan yang tadi terkait dengan McKinsey dan seterusnya, oke. Kalau kita hanya lihat dari historis
ya beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi yang 1 tahun yang sudah dijalankan sekarang, bagaimana fokus berbasis kepada sumber daya lokal, ini menurut saya menarik untuk kemudian kita proyeksikan dan kita kawal ke depan. Ya. Oke.